Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali lagi ke channel YouTube saya, yaitu Putri Haryanti, dengan nomor BP 191054/2002 dengan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah Optimisasi Dinamis, yaitu dengan subjudul persamaan difference orde yang lebih tinggi. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah saya buat. Terima kasih. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan materi tentang persamaan difference orde yang lebih tinggi, yaitu secara tegas dikatakan persamaan difference orde kedua atau second order difference equation adalah persamaan yang melibatkan ekspresi delta kodrat YT yang disebut difference kedua dari YT, tetapi tidak berisi difference orde yang lebih tinggi dari 2. Simbol delta kodrat yaitu pasangan waktu diskret dari simbol d kodrat per dt kodrat, merupakan suatu instruksi untuk mengambil difference kedua sebagai berikut. Delta kodrat YT sama dengan delta dalam kurung delta YT tutup kurung sama dengan delta buka kurung YT ditambah 1 dikurang YT tutup kurung sama dengan buka kurung YT ditambah 2 dikurang YT ditambah 1 tutup kurung dikurang buka kurung YT ditambah 1 dikurang YT tutup kurung sama dengan YT ditambah 2 dikurang 2 YT ditambah 1 ditambah YT. Jadi, difference kedua dari YT dapat ditransformasikan ke dalam jumlah suku yang melibatkan dua periode waktu yang lamban atau time lag, karena ekspresi seperti delta kodrat YT dan delta YT cukup sulit untuk dipakai. Persamaan difference orde kedua sebagai persamaan yang melibatkan dua periode waktu yang lamban dalam variabel. Demikian juga, persamaan difference orde ketiga adalah suatu persamaan yang melibatkan 3 periode waktu yang lamban dan seterusnya. Persamaan difference linear orde kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Suatu variasi dari persamaan difference orde kedua yang sederhana berbentuk YT ditambah 2 ditambah A1 YT ditambah 1 ditambah A2 YT sama dengan C, yang dimana C adalah konstanta. Persamaan ini sebagai linear, non-homogen, dan dengan koefisien konstanta A1 dan A2 serta suku konstanta C. Penyelesaian khusus YP yang menggambarkan tingkat equilibrium intertemporal dari Y, dan fungsi komplementer YC yang menyatakan penyimpangan dari equilibrium untuk setiap periode waktu. Penyelesaian khusus yang didefinisikan sebagai setiap penyelesaian persamaan yang lengkap. Kadang-kadang dapat diperoleh cukup dengan metode penyelesaian dari bentuk YT sama dengan K, dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y ini ke dalam persamaan. Dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y dalam bentuk persamaan. Jadi persamaan K ditambah A1K ditambah A2K sama dengan C, dan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2. Jadi selama 1 ditambah A1 ditambah A2 tidak sama dengan 0,
Integral khususnya adalah YP sama dengan YP buka kurung sama dengan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2. Dalam kasus ini A1 ditambah A2 tidak sama dengan min 1. Baiklah, langsung saja ke contoh soal yang pertama tentang materi persamaan diferens order yang lebih tinggi. Contoh soal yang pertama yaitu carilah penyelesaian khusus dari YT ditambah 2 sama dengan 3YT ditambah 1 ditambah 4YT sama dengan 6. Di sini kita mempunyai nilai A1 sama dengan min 3 dan nilai A2 sama dengan 4 dan nilai C sama dengan 6. Itu kita dapat dari persamaan soalnya yang tadi. Karena A1 ditambah A2 tidak boleh sama dengan min 1, penyelesaian khusus dapat diperoleh dari sebagai berikut. Nilai YP sama dengan 6 per 1 dikurang 3 ditambah 4 sama dengan 3. Dalam kasus A1 ditambah A2 sama dengan min 1, penyelesaian percobaan trial solution YT sama dengan K akan gagal dan kita harus mencoba YT sama dengan KT. Kita harus mencoba YT sama dengan KT dengan mensubstitusikan yang terakhir ini ke dalam persamaan 18.1 dan mengingat bahwa sekarang kita mempunyai persamaan YT ditambah 1 sama dengan KT tambah 1 dan YT ditambah 2 sama dengan KT tambah 2. Jadi kita peroleh KT ditambah 2 ditambah A1K dalam kurung T ditambah 1 ditambah A2K kali T sama dengan C, dan K sama dengan C per dalam kurung 1 ditambah A1 ditambah A2 dikali T ditambah A1 ditambah A2 sama dengan C, yaitu sama dengan C per A1 ditambah 2 dengan syarat K karena A1 ditambah A2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat menuliskan penyelesaian khusus sebagai YP sama dengan KT sama dengan C per A1 ditambah 2 kali T. Dalam kasus A1 ditambah A2 sama dengan min 1 dan nilai A1 tidak sama dengan min 2. Baiklah, langsung saja ke contoh soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Di sini soalnya carilah penyelesaian khusus dari YT ditambah 2 ditambah YT ditambah 1 dikurang 2YT sama dengan 12. Di sini kita dapat mengetahui nilai A1-nya yaitu 1, nilai A2-nya sama dengan min 2, dan nilai C-nya yaitu 12. Jadi kita tidak dapat menggunakan rumus pada persamaan 18.2 tadi. Jadi kita harus menggunakan rumus 18.2 aksen, yaitu YP sama dengan 12 per 1 ditambah 2 kali T sama dengan 4T, karena 12 per 3 sama dengan 4, jadi 4 kali T, hasilnya 4T. Penyelesaian khusus ini menggambarkan equilibrium yang bergerak, yaitu moving equilibrium. Jika A1 ditambah A2 sama dengan min 1, tetapi pada waktu yang sama A1 sama dengan min 2, yaitu jika A1 sama dengan min 2 dan A1 sama dengan dan A2 sama dengan 1, maka kita dapat menerapkan penyelesaian percobaan dari bentuk YT sama dengan KT pangkat 2 yang menyatakan
YT ditambah 1 sama dengan K dalam kurung T tambah 1 kuadrat. Dan begitu seterusnya. Seperti dibuktikan dalam kasus ini, penyelesaian khusus berubah menjadi YP sama dengan KT kuadrat sama dengan C per 2T kuadrat. Dalam kasus ini A1 sama dengan min 2 dan A2 sama dengan 1. Didapat persamaan pada 18.2 aksen turunan kedua. Namun, karena rumus ini digunakan hanya untuk kasus tunggal dari persamaan diferensi YT tambah 2 dikurang 2 YT tambah 1 ditambah YT sama dengan C, kegunaannya agak terbatas. Fungsi komplementer. Untuk mendapatkan fungsi komplementer, kita harus memusatkan perhatian pada persamaan yang disederhanakan, yaitu reduced equation. Pada persamaan YT ditambah 2 ditambah A1 YT ditambah 1 ditambah A2 YT sama dengan 0. Pengalaman kita dengan persamaan difference order pertama telah mengajarkan bahwa ekspresi AB aksen memainkan peranan utama dalam penyelesaian umum atas persamaan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita coba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan AB aksen yang secara alami menyatakan bahwa YT ditambah 1 sama dengan AB pangkat T ditambah 1 dan seterusnya. Lalu kita ditugaskan untuk menentukan nilai A dan B. Untuk menentukan nilai A dan B, kita harus mensubstitusikan penyelesaian persamaan menjadi AB pangkat T ditambah 2 ditambah A1 kali AB pangkat T ditambah 1 ditambah A2 kali AB aksen sama dengan 0. Atau sesudah mencoret faktor umum yang tak 0, AB aksen menjadi B kuadrat ditambah A1B ditambah A2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini yaitu persamaan karakteristik yang dapat dibandingkan dengan memiliki dua akar karakteristik. Yaitu dengan rumus B1 dikali B2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, yang masing-masing dapat diterima dalam penyelesaian AB aksen. Dalam kenyataannya, B1 dan B2 keduanya akan muncul dalam penyelesaian umum dari persamaan diferens yang homogen, karena setiap dalam kasus persamaan diferensial, penyelesaian umum ini harus terdiri dari dua bagian yang bebas secara linear, masing-masing dengan konstanta arbitrer penggalinya sendiri. Tiga situasi mungkin dapat dijumpai dalam hubungannya dengan akar karakteristik, tergantung pada ekspresi akar kuadrat. Pada kasus 1 yaitu akar real yang berbeda. Bila A1 pangkat 2 besar dari 4A2, akar kuadrat adalah bilangan real dan B1 serta B2 adalah real dan berbeda. Dalam peristiwa itu, B1 pangkat T dan B2 pangkat T adalah independen atau bebas secara linear, dan fungsi komplementer dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari ekspresi tersebut, yaitu dengan persamaan YC sama dengan A1 B1 pangkat T ditambah A2 kali B2 pangkat T.
Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang nomor 3 setelah fungsi komplementer tadi yang kita bahas. Jadi di contoh yang ketiga, soalnya yaitu carilah penyelesaian dari YT ditambah 2 ditambah YT ditambah 1 dikurang 2YT sama dengan 12. Persamaan ini mempunyai koefisien A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 2. A2 sama dengan min 2. Dari persamaan pada 18.4 tadi, dari persamaan pada persamaan 18.4 tadi, akar karakteristik dapat diperoleh dalam bentuk B1 B2 sama dengan 1 dan min 2. Jadi fungsi komplementernya adalah YC sama dengan A1 dikali 1 pangkat T ditambah A2 dikali min 2 pangkat T sama dengan A1 ditambah A2 kali min 2 pangkat T. Karena dalam contoh yang kedua tadi, penyelesaian khusus dari persamaan diferens yang diberikan telah diperoleh berupa YP sama dengan 4T, maka kita dapat menulis penyelesaian umumnya sebagai berikut. Jadi kita dapat menulis penyelesaian umumnya yaitu YT sama dengan YC ditambah YP sama dengan A1 ditambah A2 kali min 2 pangkat T ditambah 4T. Masih ada dua konstanta arbiter A1 dan A2 yang akan dipastikan untuk menyelesaikan ini. Diperlukan dua kondisi awal, misalkan kita diberikan Y0 sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 5. Jadi dengan menetapkan T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 berturut-turut dalam penyelesaian umum, kita dapatkan Y0 sama dengan A1 ditambah A2 sama dengan 4 berdasarkan kondisi awal pertama. Jadi Y1 nya sama dengan A1 dikurang 2A2 ditambah 4 sama dengan 5 berdasarkan kondisi awal kedua. Konstanta arbitrer dapat dipastikan adalah A1 sama dengan 3 dan A2 sama dengan 1. Penyelesaian definit atau yang pasti akhirnya ditulis sebagai berikut, yaitu YT sama dengan 3 ditambah min 2 pangkat T sama dengan 4T. Baiklah, langsung saja selanjutnya masuk kepada kasus yang kedua, yaitu kasus tentang akaril yang berulang. Bila A21 sama dengan 4A2, akar kodrat dalam persamaan 18.4 hilang dan akar karakteristiknya akan berulang. Seperti B sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan A1 per 2. Sekarang jika kita nyatakan fungsi komplementernya dalam bentuk persamaan 18.5, maka dua komponen akan diringkas ke dalam satu suku. A1 B1 aksen ditambah A2 B2 aksen dan sama dengan dalam kurung A1 ditambah A2 tutup kurung B1 B aksen sama dengan A2 B aksen. A3 B aksen. Pada persamaan di atas kita dapat ini tidak akan berhasil karena sekarang kita kekurangan satu konstanta. Untuk menyediakan komponen yang hilang, kita akan ingat kembali akan merupakan suku A3B aksen yang bebas. Secara linear, seperti cara yang lama, yaitu mengalihkan B aksen dengan variabel T akan digunakan lagi. Oleh karena itu, suku komponen yang baru akan berbentuk A pangkat 4 TB pangkat 2, bahwa ini bebas secara linear terhadap A3 B kodrat adalah jelas.
karena kita tidak pernah dapat memperoleh ekspresi A4 aksen dengan melampirkan koefisien konstanta pada A3B aksen. Bahwa A4TB aksen memang memenuhi syarat sebagai penyelesaian persamaan homogen pada persamaan 18.3. Sama seperti A3B aksen dapat dengan mudah dibuktikan dengan mensubstitusikan nilai YT sama dengan A4TB aksen. Dan YT ditambah 1 sama dengan A4 dalam kurung T tambah 1 B T tambah 1 dan seterusnya ke dalam persamaan 18.3. Dan tampak bahwa yang belakangan ini akan menyusut menjadi identitas 0 sama dengan 0. Karena itu, fungsi komplementer untuk kasus akar yang berulang tersebut adalah YC sama dengan A3B aksen ditambah A4TB aksen yang harus Anda bandingkan dengan persamaan 16.9. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada contoh soal yang keempat. Yaitu carilah fungsi komplementer dari YT ditambah 2 sama dengan 6 YT ditambah 1 ditambah 9 YT sama dengan 4. Koefisiennya menjadi A1 sama dengan 6 dan A2 sama dengan 9. Sementara akar karakteristik adalah B1 sama dengan B2 sama dengan min 3. Oleh karena itu, kita dapatkan YT sama dengan A3 dalam kurung min 3T ditambah A4T min 3. Jika kita maju selangkah lebih jauh, dengan mudah dapat diperoleh YP sama dengan 1/4, sehingga penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang diberikan adalah YT sama dengan A3 dalam kurung min 3T ditambah A4T dalam kurung min 3T ditambah 1/4. Jika diketahui dua kondisi awal, maka A3 dan A4 juga dapat diberikan nilai definit. Pada kasus 3, akar kompleks dapat dalam kemungkinan. Baiklah, diulang lagi. Kita langsung ke kasus yang nomor 3, yaitu akar kompleks. Dalam kemungkinan yang terakhir, A2/1 kecil 4D2, akar karakteristiknya adalah kompleks sekawan atau konjugat kompleks. Secara khusus, hal ini akan berbentuk B1 kali B2 sama dengan H tidak sama dengan V, di mana H sama dengan min A1/2 dan V sama dengan akar 4A2 dikurang A3/2/2. Jadi fungsi komplementernya sendiri menjadi YC sama dengan A1B1 aksen ditambah A2B2 aksen sama dengan A1 dalam kurung H ditambah FT ditambah F1 pangkat T ditambah A2 kali dalam kurung H dikurang VI pangkat T. Seperti terlihat, YC tidak mudah diinterpretasikan, tetapi untunglah dengan bantuan dalil de Moivre yang diberikan dalam bab 16.23, fungsi komplementer ini dapat dengan mudah ditransformasikan ke dalam suatu suku trigonometri yang telah kita pelajari untuk menginterpretasikannya.
Menurut penjelasan dasar tersebut, kita dapat menuliskan H plus minus VI aksen sama dengan R aksen cos theta T plus minus I sin theta T, dimana nilai R selalu diambil positif. Jadi di sini R sama dengan akar H kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan akar A1 kuadrat ditambah 4A kuadrat dikurang A1 kuadrat per 4 sama dengan akar A2. Dan theta adalah ukuran radian dari sudut dalam interval 0,2 pi yang memenuhi kondisi cos theta sama dengan H per R sama dengan min A1 per 2 akar A2 dan sin theta sama dengan V per R sama dengan akar 1 kurang A1 kuadrat per 4A2. Oleh karena itu, fungsi komplementer dapat ditransformasikan sebagai berikut. YC sama dengan A1 R aksen dalam kurung cos theta T ditambah I sin theta T ditambah A2 R aksen dalam kurung cos theta T dikurang I sin theta T sama dengan R aksen dalam kurung A1 ditambah A2 cos theta T ditambah A1 dikurang A2 I sin theta T sama dengan R aksen A3 cos theta T ditambah A5 cos theta T ditambah A6 sin theta T, dimana kita telah menerapkan simbol yang ringkas. A5 sama dengan A1 ditambah A2 dan A6 sama dengan A1 dikurang A2 kali I. Fungsi komplementer pada persamaan 18.10 berbeda dengan pasangan persamaan diferensialnya dalam dua hal penting. Pertama, ekspresi cos theta T dan sin theta T telah menggantikan penggunaan cos VT dan sin VT. Yang terdahulu. Dan kedua, faktor pengali R aksen suatu eksponensial dengan basic R telah menggantikan ekspresi eksponensial natural EHT. Singkatnya, kita telah bergeser dari koordinat kartesius H dan V akar kompleks ke koordinat kutubnya, yaitu R dan theta. Nilai R dan theta dapat ditentukan dari persamaan pada 18.8 dan 18.9. Setelah H dan V diketahui, juga mungkin untuk menghitung R dan theta secara langsung dari nilai parameter A1 dan A2 melalui persamaan 18.8 dan 18.9. Asalkan pertama kita memastikan bahwa A21 kecil dari 4A kuadrat dan bahwa akar benar-benar kompleks. Baiklah, langsung saja kita lanjut kepada contoh soal yang kelima, yaitu carilah penyelesaian umum dari YT ditambah 2 ditambah 1/A YT sama dengan 5 dengan koefisien A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 1/4, dan membuat suatu ilustrasi tentang kasus akar kompleks A21 kecil dari 4A2. Menurut 18.7, bagian akar yang real dan imajiner adalah H sama dengan 0 dan V sama dengan setengah. Selanjutnya dari persamaan 18.8, jadi kita dapat mencari nilai R-nya sama dengan akar 0 ditambah setengah pangkat 2, yang hasilnya adalah setengah.
Karena nilai theta adalah nilai yang dapat memenuhi dua persamaan, jadi cos theta sama dengan H per R sama dengan 0 dan sin theta sama dengan V per R sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa theta sama dengan pi per 2. Akibatnya fungsi komplementer adalah YT sama dengan setengah pangkat T kali A cos pi per 2T ditambah A6 sin per 2 pi per 2T. Untuk memperoleh YP, mari kita coba penyelesaian konstanta YT sama dengan K. Dalam persamaan lengkap ini, menghabiskan K sama dengan kurang 4, jadi YP sama dengan 4. Dan penyelesaian umum dapat ditulis sebagai YT sama dengan setengah pangkat T kali A 2 cos pi per 2T ditambah A6 sin pi per 2T ditambah 4. Baiklah, hanya itu video singkat dari saya. Buat teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua orang, dan maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.